Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Zuling memutar matanya ke arah Chen Ping, jangan terlalu bangga. Kamu meremehkanku dan bahkan memukuliku. Aku akan mengingat dendam ini. Tapi karena aku kalah, aku harus berjanji padamu sesuatu. Apakah kamu mau meskipun aku tidak tahu cara mempelajari perpaduan api, ayahku bisa. Kakak senior, Master Sekte Lama sudah gila sekarang, dan dia masih dalam penjagaan dan tidak bisa dilihat dengan santai itu, aku tidak bisa melihatnya. Chen Ping terdiam beberapa saat. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membawamu menemui ayahku. Meskipun Huo Yuanting menggunakan kenyamanan ayahnya sebagai alasan untuk mengirim orang untuk menjaganya dan membentuk formasi untuk mencegah siapapun melihatnya dengan santai, aku dapat menemukannya cara untuk menemui ayahku secara diam-diam. Tidak ada yang tahu metode ini, jadi aku tidak bisa mengatakannya di depan Penatua Yu dan yang lainnya sekarang. Datanglah padaku malam ini, dan aku akan membawamu menemui ayahku dengan keterampilan dan kemampuan Anda. Datanglah ke Sekte Xian kami. Saya yakin Anda bukan hanya murid batin. Anda boleh masuk, saya khawatir Anda telah memberi banyak uang kepada Penatua Yu, kan? Zuling memandang Chen Ping dan berkata sambil tersenyum tipis. Faktanya, dia telah mengetahui bahwa kemampuan Chen Ping bukanlah orang biasa, jadi bagaimana dia bisa tunduk kepada yang lebih tua dan membiarkan dia membawanya masuk. Terlebih lagi, Penatua Yu rakus akan uang, yang juga diketahui semua orang. Hal yang lebih penting adalah sebagian besar murid belum pernah mendengar tentang teknik fusi api pamungkas. Lagi pula, sudah sulit untuk menguasai sejenis api pamungkas, dan murid-murid ini tidak memerlukan fusi api pamungkas. Mereka yang membutuhkan perpaduan api pamungkas setidaknya harus menguasai setidaknya 2 jenis api pamungkas. Melihat Zuling yakin, Chen Ping hanya bisa tersenyum dan berkata, saya datang ke Sekte Xian hanya untuk mengikuti pemimpin Sekte Lama untuk meminta nasihat tentang cara memadamkan api. Saya sama sekali tidak punya niat lain. Kamu memberitahuku, jenis api apa yang baru saja kamu gunakan? Tampaknya sangat kuat. Api di tengah bumi, kata Chen Ping. Api di tengah bumi. Zuling tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Ada banyak sekali jenis api tertinggi di dunia. Mustahil untuk pernah mendengar semuanya. Saya belum pernah mendengar atau melihat api tertinggi dari Sekte Xian Anda sebelumnya. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Kalau begitu bisakah kamu memberikan sebagian api inti bumi kepadaku dan biarkan aku memperbaikinya? Zuling bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, bukanlah masalah kecil untuk memurnikannya dengan api pamungkas. Bagaimanapun, setiap helai api pamungkas yang dimurnikan sangatlah berharga. Terlebih lagi, Zuling dan Chen Ping bertemu secara kebetulan dan itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa mereka harus meneruskannya kepada Anda? Kakak senior, bukannya aku pelit dan tidak mau memberikannya kepadamu untuk kamu perbaiki. Itu hanya karena api di tengah bumi begitu ganas sehingga kamu tidak bisa memurnikannya sama sekali. Mungkin 2 api pamungkas di tubuhmu akan keduanya ditelan oleh api dari pusat bumi akan lebih dari nilai kerugiannya. Tetapi ada cara untuk meneruskan api dari pusat bumi ke Anda, yang juga dapat mengurangi intensitasnya dan memudahkan Anda untuk menyempurnakannya. Tanda seru, apa yang bisa kulakukan? Katakan padaku secepatnya. Zuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivasi ganda, kakak senior Zuling dan saya adalah kultivasi ganda. Kedua aura kami dapat digabungkan. Ketika api di inti bumi merasakan aura saya, tidak akan ada perlawanan yang terlalu sengit. Akan lebih mudah untuk disempurnakan. Tidak ada cara lain selain metode ini. Begitu Chen Ping selesai berbicara, Zuling memutar matanya ke arahnya. Dasar mesum, jika kamu ingin tidur denganku,
katakan saja padaku secara langsung, dan kamu masih membuat banyak alasan. Aku tidak ingin api di inti bumi, dan aku tidak akan membiarkanmu tidur bersamaku. Zuling mengira Chen Ping sengaja membuat alasan seperti itu. Hanya untuk tidur dengan diriku sendiri. Kamu tidak menginginkannya, aku belum mau memberikannya. Chen Ping mendengus dingin, berbalik dan pergi. Ingat, jangan lupa datang kepadaku di malam hari, Zuling mengingatkan Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, tapi berjalan keluar dari halaman Zuling. Tidak lama setelah Chen Ping keluar dari halaman Zuling, dia melihat Penatua Yu mengikuti Wei Qing tetapi sebenarnya menunggunya dan tidak pergi. Adik laki-laki, mengapa kakak senior Zuling memintamu untuk tinggal? Bukankah dia benar-benar akan melakukan striptis untukmu? Wei Qing bercanda setelah Chen Ping. Diam, Penatua Yu memelototi Wei Qing, lalu berkata kepada Chen Ping, wanita tertua juga orang yang menyedihkan. Saya harap Anda tidak mempermalukannya. Penatua Yu tidak ingin Chen Ping mempermalukan Zuling, jika Zuling benar-benar menelanjangi dan menari itu terlalu berlebihan. Saya mengerti. Pada saat ini, seorang murid Sekte Xian datang dengan tergesa-gesa. Penatua Yu, pemimpin Sekte Huo sedang menunggu di ruang pertemuan dan meminta semua tetua untuk segera pergi ke ruang pertemuan. Apa yang akan dilakukan Huo Yuanting ini? Wei Qing mendengar ini, tiba-tiba mengerutkan kening. Wajah Penatua Yu juga sedikit berubah, ada pertemuan tiba-tiba saat ini. Apakah karena masalah Huo Dong? Penatua Yu, saya tidak tahu mengapa. Pemimpin sekte hanya meminta Anda untuk segera pergi. Murid kata, oke, saya akan segera ke sana. Penatua Yu mengangguk, kemudian dia memperingatkan Wei Qing dan Chen Ping, kembalilah ke mansion dan jangan lari-lari. Saat Huodong kembali, dia pasti akan membangun otoritasnya di gerbang Xian untuk menghindari masalah. Petik 2. Qing mengangguk. Penatua Yu berjalan kembali, sementara Wei Qing mengikuti Chen Ping kembali ke rumah. Tapi begitu saya berjalan ke pintu mansion, saya melihat banyak orang mengelilingi pintu. Pemimpin di antara mereka adalah Huodong, dan di samping Huodong ada Liu Sitong yang sedang bersandar pada kruk. Liu Sitong belum pulih dan mengandalkan kruk untuk mendukung gerakannya. Qian Xiu dan selusin muridnya berjaga di pintu untuk menghadapi Huodong. Qian Xiu, kamu menjadi semakin cerdas beberapa tahun ini sejak aku melarikan diri. Sekarang Penatua Hu dikurung, kamu tidak memiliki tuan dan tidak ada yang bisa diandalkan. Jika kamu ingin mengikutiku, aku berjanji akan membiarkanmu melakukannya setiap malam. Mabuk dan bermimpi, Huodong memandang Qian Xiu dengan mata penuh nafsu dan bertanya. Bah, Huodong, kamu adalah pencuri mesum. Cepat atau lambat, kamu akan dikebiri dan kamu akan menjadi orang yang tidak berguna. Qian Xiu, kamu sangat berani. Sekarang kakak senior Huodong adalah tuan muda dari Sekte Xian, kamu berani berbicara dengannya seperti ini. Liu Sitong berteriak pada Qian Xiu. Dia telah lama diusir dari Sekte Xian. Dia sama sekali bukan murid Sekte Xian. Dia adalah pemimpin Sekte Muda Bajingan. Qian Xiu berkata dengan dingin. Terlepas dari apakah aku tuan muda atau bukan, jika aku ingin bermain denganmu, siapa yang berani menghentikanku? Huodong mengangkat sudut mulutnya dan mengulurkan tangan untuk meraih Qian Xiu. Qian Xiu ingin menghindar, tetapi ternyata dia diselimuti oleh aura Huodong dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi saat Huodong hendak menangkap Qian Xiu, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depan Qian Xiu. Dengan gelombang aura Huodong langsung dikalahkan, dan Qian Xiu juga mendapatkan kembali kebebasannya. Huodong tertegun dan melihat orang di depannya. Kakak senior Huodong, orang ini adalah murid baru Penatua Yu, Chen Ping. Ketika Liu Sitong melihat Chen Ping, matanya penuh amarah. Huodong melihat ke arah Chen Ping, mengangkat sudut mulutnya dan berkata, jadi kamu adalah orang yang mengalahkan Liu Sitong dan menjadi murid batin. Kamu terlihat biasa-biasa saja. Apakah kamu berani membandingkan denganku?
Hari ini saya akan melakukannya. Kalian semua yang tidak yakin akan dipukuli lagi. Apakah Anda layak bersaing dengan saya? Mata Chen Ping penuh dengan penghinaan. Huo Dong tidak menyangka Chen Ping menjadi begitu agresif. Dia sedikit mengernyit dan aura di tubuhnya meledak lagi. Tuan muda, tenanglah. Ketua sekte telah memberitahu Anda bahwa Anda tidak boleh menimbulkan masalah dalam 2 hari terakhir. Ketua sekte memiliki hal penting yang harus dilakukan hari ini. Anda tidak dapat merusak hal besar. Murid di belakang Huo Dong dengan cepat mengingatkannya. Ketika Huo Dong mendengar ini, dia menahan amarah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa rapat pleno para tetua akan diadakan hari ini, dengan harapan dapat membuka gunung berapi suci. Jika ada konflik saat ini, saya khawatir akan mempengaruhi pertemuan pembukaan gunung suci tersebut. Nak, cepat atau lambat aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Dan Qian Xiu, tidak akan lama sebelum aku membiarkanmu naik ke tempat tidurku dan berteriak. Huo Dong mencibir, lalu melambaikan tangannya, kiri. Wajah Qian Xiuqi memerah, tapi dia tampak tak berdaya. Penatua Hu di penjara, dan dia tidak mendapat dukungan sama sekali. Jika Huo Dong memaksanya datang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kakak senior, jangan khawatir, selama aku tinggal di Xianmen selama 1 hari, aku tidak akan membiarkan Huo Dong menyentuhmu. Chen Ping melihat tatapan tak berdaya Qian Xiu, jadi dia menghiburnya. Terima kasih, adik laki-laki. Qian Xiu berkata dengan penuh terima kasih. Chen Ping dan yang lainnya memasuki mansion dan kemudian menutup pintu untuk mencegah Huo Dong menimbulkan masalah. Saat ini, di aula pertemuan gerbang Xian, semua tetua hadir. Bahkan wasit yang lebih tua dan penatua Cui tidak ketinggalan. Penatua Yu melihat semua tetua dipanggil, dan dia sudah menebak alasannya. Huo Yuanting menatap semua orang, lalu berkata perlahan, semuanya, kalian semua adalah tetua dari Sekte Xian, dan kalian adalah andalan Sekte Xian. Sekarang Master Sekte Lama menjadi semakin buruk, dan dia sering menyakiti orang tanpa alasan, tidak ada peluang untuk pulih sama sekali. Saya telah bertindak sebagai pemimpin sekte selama beberapa waktu. Sekarang pemimpin Sekte Lama itu gila dan tidak dapat membuka gunung berapi suci, jadi saya ingin semua tetua untuk menunjukkan tangan mereka dan memilih. Kita perlu membuka gunung berapi suci. Saatnya mendapatkan segel api ilahi. Hanya dengan mendapatkan segel api ilahi akan lebih bermanfaat bagi perkembangan dan persatuan sekte Xian kita. Kata-kata fasih para tetua Huo Yuanting semuanya setuju, tetapi pemimpin Sekte Lama tidak yakin. Namun, para tetua Pui tidak mengatakan apa-apa dan memandang Penatua Yu satu demi satu. Saya tidak setuju. Gunung berapi ilahi tidak dapat dibuka, dan segel api ilahi tidak dapat dikeluarkan sekarang. Meskipun Master Sekte Lama itu gila, dia masih hidup. Buka gunung berapi ilahi sekarang dan padamkan api ilahi Sel akan tidak menghormati Master Sekte Lama. Untuk membuka gunung berapi ilahi, pemimpin Sekte Lama harus mengangguk. Penatua Yu menolak secara langsung. Dia tidak bisa membiarkan Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi. Jika Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi, maka mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Huo Yuanting, dan kemudian Huo Yuanting akan menjadi pemimpin sekte sejati. Pada saat itu, garis keturunan pemimpin Sekte Lama mereka pasti akan terhapus, dan murid-murid Sekte Xian akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Melihat penolakan Yu yang lebih tua, Huo Yuanting tidak marah, dia tahu inilah akibatnya. Penatua Yu, saya dapat memahami suasana hati Anda, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan perkembangan Sekte Xian. Juga, Penatua Hu, jika Anda membuka gunung berapi ilahi dan mendapatkan segel api ilahi, maka Sekte Xian akan memberi selamat kepada Anda. Hu Penatua dapat diampuni dan tidak dipenjara selama 30 tahun. Saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Hu. Apakah Anda benar-benar ingin melihat mereka dipenjara selama 30 tahun? Huo Yuanting bertanya.
Penatua Yu tertegun, lalu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Huo, apakah Anda mengancam kami? Tidak, tidak, saya tidak mengancam, hanya pengingat. Anda juga tahu bahwa Penatua Hu tidak dalam keadaan sehat. Jika Anda mati sebelum dipenjara selama 30 tahun, bagaimana Anda bisa menanggungnya? Huo Yuanting terus mengancam Penatua Hu. Ketika Penatua Yu mendengar ini, dia sedikit ragu-ragu, dan para tetua lainnya dari silsilah Master Sekte Lama semuanya diam. Ini memang kesempatan untuk menyelamatkan Penatua Hu. Jika dia menyerah, Penatua Hu benar-benar akan dipenjara selama 30 tahun. Tetapi jika Anda setuju dengan Huo Yuanting dan membuka gunung berapi ilahi, maka kemungkinan besar Huo Yuanting akan mendapatkan segel api ilahi. Setelah segel api ilahi mengenali pemiliknya, posisi Huo Yuanting sebagai pemimpin sekte akan dikonfirmasi. Tepat ketika Penatua Yu dan yang lainnya ragu-ragu, angin kencang tiba-tiba bertiup, diikuti oleh udara dingin.